warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agun Wirawan, NIM 20 TLI 070, Prodi Teknik Listrik dan Instalasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Untuk itu, sebelum membahas contoh soal, saya akan menjelaskan pengertian dan hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 terlebih dahulu. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah aljabar adalah arus yang menuju atau masuk dengan arus yang meninggalkan atau keluar. Pada suatu titik, sambungan atau cabang sama dengan 0. Hukum 1 Kirchhoff merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam satu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada satu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar percabangan itu. Selanjutnya, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 adalah berbunyi di dalam satu rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian tegangan selalu sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam satu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari GGL atau bisa disebut gaya gerak listrik sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau bisa disebut loop sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan membahas contoh-contoh soal tentang hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Contoh soal hukum Kirchhoff 1. Perhatikan gambar, terdapat dua cabang arus masuk dan dua cabang arus keluar. Jika besar I1 sama dengan 6A, biasa disebut ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere. Berapakah besar nilai dari I4? Diketahui I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 7 ampere. Ditanyakan I4. Jawab. I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. Jika diperhatikan pada gambar di atas, I1 dan I2 adalah arus masuk, sedangkan I3 dan I4 adalah arus keluar. 6 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah I4. 9 adalah hasil dari penjumlahan 6 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah I4. Lalu I4 pindah ruas ke kiri, 9 dan 7 pindah ruas ke kanan, sehingga I4 sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2 ampere. Jadi jumlah I4 adalah 2 ampere, atau I4 sama dengan 2 ampere. Contoh soal hukum Kirchhoff 1. Contoh soal hukum Kirchhoff 2. Perhatikan rangkaian arus listrik di atas, ditentukan besar nilai daya pada R1. Jika saklar S ditutup, dapat dilihat pada soal ini mencari nilai daya untuk R1. Pembahasan pertama, kita tentukan arah loop seperti ini. Arah loop 1 searah dengan arah I1 dan I3. Sedangkan arah loop 2 berlawanan arah dengan arah arus I3 dan searah dengan I2.
Selanjutnya diterapkan hukum Kirchhoff 1, di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3. I1 adalah arus masuk, sedangkan I2 dan I3 arus keluar. Kemudian dicari berdasarkan hukum Kirchhoff 2. Loop 1 min 12 volt ditambah I3 2 ohm ditambah I1 ditambah 4 ohm sama dengan 0. 2 ohm diibaratkan R2, sedangkan 4 ohm diibaratkan R1. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai dilakukan perpindahan ruas sehingga I1 4 ohm ditambah I3 2 ohm sama dengan 12 volt. Selanjutnya, loop 2 6 volt dikurang I3 2 ohm sama dengan 0. Sama saja jika I3 2 ohm sama dengan 6 volt, maka diperoleh I3 sama dengan 3 ampere. Sama saja jika 3 ampere adalah hasil pembagian dari 6 volt dibagi 2. Substitusi hasil dari loop 2 ke loop 1. I1 4 ohm ditambah 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 12 volt. I1 4 ohm ditambah 6 volt sama dengan 12 volt. 6 volt adalah hasil perkalian dari 3 ampere dikali 2 ohm. Maka selanjutnya I1 4 ohm sama dengan 6 volt. Selanjutnya I1 sama dengan 6 volt per 4 ohm sama dengan 1,5 ampere. Maka I1 sama dengan 1,5 ampere. Selanjutnya menghitung daya P. P sama dengan I1 pangkat 2 kali R sama dengan 1,5 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 9 watt. Dapat disimpulkan jika saklar S ditutup R1 daya pada R1 sama dengan 9 watt. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Semoga kedepannya saya lebih paham mengenai materi ini. Jika ada kesalahan kata, harap dimaklumi. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.